Manusia yang sangat mendewakan akal hingga semuanya harus make sense. Jika akal tidak dapat menjelaskannya, maka hal yang belum ia ketahui akan dianggap mistis atau tahayul, kuno, dan bersifat primitif. Hal yang berhubungan dengan metafisika dianggap halusinasi dan tidak dapat dipakai sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal faktanya lebih banyak hal yang selama ini kita lakukan tanpa harus menggunakan akal. Akal manusia tidak akan mampu menerima atau menjelaskan semua yang ada dalam kehidupan, apalagi memahami sebagian besar fenomena yang ada di dunia. Dalam dunia sains, sebagian besar ilmu pengetahuan yang ada sekarang hanyalah menjelaskan sebab terjadinya sesuatu. Sains menjawab pertanyaan tentang kenapa dan bagaimana. Akal memang dapat menjadi pintu untuk masuk ke ranah yang lebih dalam tentang bagaimana cara kerja dunia. Namun akal sendiri sangat terbatas dengan referensi dan imajinasi. Ada sesuatu yang lebih mampu menjelaskan berbagai macam fenomena, yaitu hati. Hati manusia yang jika diselami lebih dalam, akan dapat digunakan untuk mengungkap beragam pertanyaan yang tentunya tidak mampu dijangkau oleh akal pikiran. Namun untuk menggunakannya merupakan misteri yang sangat besar. Butuh banyak variabel sebagai pendukung untuk hati agar bisa benar-benar bersih dalam menjelaskan suatu fenomena. Pernahkah kamu bertanya, mengapa sesuatu yang begitu nyata terasa tak bisa dijelaskan? Mengapa bisa ada rasa yang hadir tanpa alasan? Mengapa kita bisa merindukan seseorang yang bahkan sudah tak lagi bersama kita? Mengapa kita percaya pada sesuatu yang tak kasat mata? Kita hidup di zaman di mana rasionalitas menjadi sangat dinomorsatukan, di mana akal dianggap segalanya. Di mana setiap hal harus bisa dijelaskan dengan logika, harus make sense, harus masuk akal. Namun benarkah bahwa akal bisa menjawab semua pertanyaan? Banyak dari kita, mungkin juga termasuk kamu, tumbuh dalam lingkungan yang memuja nalar pikiran. Semua hal harus diuji, dikaji, dan diukur. Jika tidak bisa dijelaskan, maka itu bukan ilmu. Jika tak terbukti, maka itu hanyalah mitos. Dan jika tak masuk di akal, maka itu omong kosong belaka. Tapi pada kenyataan dalam hidup, tidak sesederhana itu. Ketika ada orang berkata bahwa ia merasakan kehadiran seseorang yang telah tiada, kita cepat berkata, itu cuman ilusi, halusinasi dalam pikiran. Ketika seseorang berkata ia merasakan petunjuk dalam diam, kita buru-buru menyebutnya mistis. Ketika seseorang berdoa dan merasa tenang, kita mengejek dalam hati, itu hanyalah sugesti. Dan mungkin tanpa sadar, kita telah menuhankan akal. Seolah-olah hanya hal yang bisa dipahami oleh pikiran manusia saja yang pantas dipercaya. Seolah-olah akal adalah ukuran tunggal dari kebenaran. Padahal, benarkah seperti itu adanya? Coba bayangkan, apa yang kamu rasakan saat mendengar suara ombak pada malam hari? Apa yang kamu pikirkan saat menatap bintang-bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya? Apa yang kamu rasakan ketika tiba-tiba dada terasa sesak dan entah kenapa kamu menangis? Padahal tak satu pun alasan yang rasional untuk itu. Itulah kehidupan, dan hidup tak selalu harus logis. Sains telah banyak membantu kita memahami dunia. Ia menjelaskan bagaimana air bisa berubah menjadi hujan, bagaimana awan terbentuk, dan bagaimana gravitasi pada bumi bekerja. Sains memberi kita pemahaman tentang proses, tentang mekanisme. Namun sains tidak menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa hujan turun, padahal langit cerah tiada awan mendung? Mengapa langit mendung bisa membuat hati kita terasa pilu? Mengapa ketika sendirian dalam gelap, rasa takut tiba-tiba muncul? Karena pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk dijawab oleh akal. Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh hati.
Ibarat sebuah ruang, akal bisa digunakan untuk membuka pintu, tapi hanya hati yang bisa menuntun kita masuk ke dalam. Akal bisa menunjukkan jalan, tapi hanya hati yang tahu kemana arah kita seharusnya melangkah. Akal bisa merancang hidup, tapi hanya hati yang tahu apa yang menyebabkan itu menjadi hidup. Kita sering lupa bahwa begitu banyak hal dalam hidup yang kita lakukan bukan karena masuk akal, tapi karena kita percaya. Cinta misalnya. Siapa yang bisa menjelaskan logika tentang cinta? Mengapa seseorang dapat mencintai bahkan jika tak terbalas cintanya? Mengapa ibu rela menahan lapar demi anaknya? Mengapa ada orang yang memilih memaafkan padahal luka yang diterima begitu dalam? Cinta memang tidak logis, tapi cinta itu nyata. Cinta tidak bisa dijelaskan dengan rumus, tapi kita semua tahu bahwa cinta itu ada. Dan itu hanya sebagian contoh kecil dari betapa banyaknya aspek kehidupan yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Dalam hidup, seringkali kita merasa bahwa kita telah mengetahui segalanya. Bahwa dengan ilmu, teknologi, dan informasi, kita bisa mengendalikan apapun yang kita mau. Tapi jika dihadapkan dengan momen yang dapat mengguncang hati dan jiwa, misalnya seseorang yang kita cintai pergi secara tiba-tiba, pekerjaan yang kita perjuangkan selama bertahun-tahun telah hilang dalam sekejap mata, dan harapan yang kita dambakan runtuh hanya karena satu berita. Kita tersadar bahwa kita tak tahu apa-apa. Semua yang kita kira sudah terencana dengan sangat baik, dan akhirnya ternyata dunia tidak berpihak sejalan dengan keinginan kita. Ketika akal tak mampu menjawab, kita mulai mencari arah yang lain. Kita mulai mendengarkan yang selama ini kita abaikan. Adalah hati yang sebenarnya selalu berbisik lirih. Hati yang selama ini tertutup oleh kesombongan intelektual kita. Hati yang selama ini kita anggap lemah dan tidak rasional. Padahal di sanalah letak kebijaksanaan yang sejati. Hati mampu merasakan jauh sebelum pikiran menyadarinya. Hati bisa melihat apa yang mata tak mampu menangkapnya. Hati bisa memberi makna pada apa yang bagi akal itu hanyalah kebetulan. Namun menggunakan hati bukan hal yang mudah. Butuh tingkat kejernihan hati tertentu untuk dapat berdialog dengannya. Hati yang bersih tidak datang begitu saja. Ia harus ditempa. Ia harus dibersihkan dari prasangka, kebencian, kesombongan, dan ketamakan. Ia harus dilatih untuk jujur, untuk ikhlas, untuk menerima. Karena hati yang kotor akan menipu bahkan lebih kejam dari akal yang salah. Ia mampu membuat kita merasa benar, padahal kita sedang tersesat. Ia membisikkan rasa suci, padahal itu hanya topeng ego belaka. Itulah mengapa memahami hidup melalui hati adalah perjalanan panjang. Tapi itu merupakan satu-satunya jalan jika kita ingin benar-benar mengerti kehidupan. Di dunia yang begitu cepat berubah seperti sekarang, kita merasa haus akan sebuah kepastian. Kita ingin jawaban yang instan. Kita ingin semua bisa dipahami, dikalkulasi, dan bahkan bisa diprediksi. Tapi hidup tak seperti matematika. Ia tak selalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kadang 1 ditambah 1 adalah rasa yang cukup. Kadang kehilangan adalah keberkahan yang tersembunyi. Kadang terjatuh adalah awal dari terbang yang lebih tinggi. Dan itu semua hanya bisa dipahami menggunakan hati. Maka berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Dengarkan suara yang ada dalam diri. Bukan dia yang berbicara dalam kepala, tapi dia yang berbisik dalam nurani. Di sanalah kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari akal pikiran. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa untuk dirasakan. Sesuatu yang tidak bisa diuji,
tapi bisa untuk dipercayai. Sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata keberadaannya. Kita manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, kita juga makhluk yang perasa. Dan justru dari rasa itulah kita bisa tumbuh dan menjadi manusia yang sebagaimana mestinya dicipta. Kita belajar memahami orang lain, bukan hanya karena kita mengerti logikanya, tapi karena kita mampu merasakan apa yang ia rasakan. Kita bisa tahu jika seseorang sedang bersedih, bukan karena ia berkata, tapi karena hati kita ikut bergetar. Dan itulah yang tidak bisa dijelaskan oleh rumus manapun. Akal adalah anugerah, tapi ia bukanlah Tuhan. Akal membantu kita untuk bertahan, tapi hati membuat kita menjadi hidup. Di saat kita membuka diri pada keterbatasan akal, kita justru membuka pintu pada pemahaman yang lebih mendalam. Bahwa hidup bukan untuk dijelaskan seluruhnya, tapi untuk dijalani. Bahwa tidak semua harus make sense, tapi semuanya ada maknanya. Jadi, jika suatu hari ketika merasa dunia tidak masuk di akal, jangan buru-buru menolaknya, jangan langsung menghakiminya. Mungkin itu adalah panggilan untuk masuk ke dimensi yang lebih dalam. Dan sangat mungkin juga itu adalah undangan dari hati untuk dia yang lebih banyak mengambil peran. Karena disitulah letak dari sebuah kedamaian berada. Bukan karena kita telah mengetahui segalanya, tapi karena kita tidak perlu tahu segalanya untuk bisa merasa cukup. Ada kalanya kita harus menundukkan akal. Di sanalah saatnya kita mengakui keterbatasan, menerima bahwa tidak semua hal harus bisa dijelaskan. Mengapa Tuhan menurunkan cobaan, padahal kita sedang dalam ibadah? Mengapa ada doa yang belum juga dikabulkan, padahal kita sudah berulang kali bermunajat kepadanya? Akal dibuat akan bingung, tapi hati yang bertawakal akan berkata, karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik, karena setiap ujian adalah bentuk cintanya yang tak terduga. Seringkali keraguan muncul bukan karena kurangnya bukti, tapi karena hati yang mulai mengeras. Terlalu banyak dipenuhi dengan logika dunia, dan terlalu banyak dikotori oleh prasangka dan cinta akan dunia. Iman pun mulai terasa berat. Barangkali bukan iman yang menjadi berat, melainkan hati kita yang sedang sakit. Karena sebagaimana tubuh yang sakit, hati pun bisa kehilangan sensitivitasnya terhadap cahaya. Akal bukanlah segalanya. Akal itu penting, tapi dia tidak mutlak. Akal itu kuat, tapi dia bukanlah yang sempurna. Ada hal-hal yang hanya bisa dimengerti dengan perasaan. Ada keajaiban yang hanya bisa ditemukan dengan keheningan. Ada jawaban yang hanya muncul saat kita berhenti mencari dengan kepala dan mulai mendengarkannya dengan hati, berdialog dan merasakan kehadirannya dalam kesunyian. Karena pada akhirnya, bukan seberapa logis hidup yang kita jalani, tapi seberapa dalam kita bisa merasakan makna dari kehidupan yang kita jalani.